Selamat petang dan selamat kembali ke berita utama. Ekonomi Malaysia sedang menghadapi tekanan yang signifikan akibat kejatuhan harga. Singapore's public debt has surged to 175% of GDP, the highest in Southeast Asia. Ekonomi negara sedang tertekan, harga komoditi global merosot dan hutang negara telah mencapai 68% daripada KDNK. Di tengah guncangan ekonomi global dan perlambatan perdagangan dunia, Indonesia mengambil langkah berani. Pemerintah memperketat ekspor energi dan sumber daya alam strategis, termasuk gas alam, batu bara, hingga timah untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan nilai tambah tetap berada di tanah air. Namun kebijakan ini membawa efek domino ke seluruh Asia Tenggara. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mulai ketar-ketir karena pasokan energi murah dari Indonesia mulai tertahan. Langkah ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pemasok utama energi dan bahan mentah di kawasan. Gas alam cair, LNG, dari Bontang dan Tangguh, serta batu bara dari Kalimantan, menjadi tulang punggung pembangkit listrik di Malaysia dan Singapura. Tapi mulai 2024 hingga 2025, pemerintah Indonesia melakukan pengetatan kuota ekspor dan menaikkan pajak keluar untuk sektor energi dan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri di dalam negeri. Langkah ini menandai babak baru, dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen bernilai tinggi. Namun, efeknya mulai terasa keras di negara tetangga. Singapura, yang sangat bergantung pada energi impor untuk industri dan pusat data mereka, kini menghadapi lonjakan biaya operasional. Menurut laporan Asia News Network tahun 2024, rasio utang pemerintah Singapura telah meningkat hingga sekitar 175% dari produk domestik bruto, PDB, tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia juga menghadapi tekanan fiskal dari dua sisi, penurunan pendapatan ekspor akibat harga komoditas global yang melemah, dan kenaikan beban utang yang kini mencapai sekitar 68% dari PDB, berdasarkan data dari The Nation Thailand dan Asia News Network 2024. Keduanya kini mulai menata ulang kebijakan energi dan investasi. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dilaporkan tengah menjajaki kontrak pasokan gas dari Timur Tengah. Namun menurut Bloomberg Energy Outlook, biaya logistik dan transportasi dari kawasan Teluk membuat opsi ini jauh lebih mahal dibandingkan pasokan regional dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia justru menunjukkan ketahanan fiskal yang kuat. Data resmi Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia pada 2024 mencatat rasio utang pemerintah hanya sekitar 40,5% dari PDB. Jauh lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara ASEAN. Bahkan di tengah pengetatan ekspor energi dan sumber daya alam, ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil di atas 5%, dengan cadangan devisa meningkat dan neraca perdagangan tetap surplus. Kebijakan hilirisasi dan pengendalian ekspor energi terbukti memperkuat posisi Indonesia bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi sebagai kekuatan ekonomi regional yang mampu menahan tekanan global, sementara dua tetangga utamanya justru terpukul oleh tingginya ketergantungan impor dan beban utang yang terus membengkak. Indonesia kini berada di posisi tawar yang jauh lebih kuat, dengan cadangan gas alam terbesar di ASEAN dan komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan timah. Nusantara menjadi pusat perhatian dunia. Keputusan memperketat ekspor bukanlah bentuk isolasi ekonomi, tetapi strategi cerdas untuk memaksa investasi hilir masuk ke Indonesia. Fasilitas pengolahan nikel, baterai EV, hingga kilang LNG mini mulai bermunculan. Sementara itu, pendapatan negara dari royalti dan pajak energi naik signifikan. Beberapa analis menyebut, langkah ini membuat Indonesia menjadi OPEC-nya Asia Tenggara. Pasar keuangan langsung merespons. Nilai tukar ringgit Malaysia sempat melemah akibat kekhawatiran terhadap defisit anggaran. Sementara di Singapura, investor mulai memperingatkan risiko over leverage karena tingginya utang pemerintah dan korporasi. Dunia menyadari, dalam peta baru ekonomi Asia Tenggara, Indonesia bukan lagi pemain kedua, tapi penentu arah permainan. Dulu, Indonesia dieksploitasi sebagai sumber bahan mentah murah. Kini, dunia harus bernegosiasi dengan Indonesia jika ingin menggerakkan industrinya.
Sementara negara tetangga terus bergulat dengan beban utang yang meningkat, Indonesia perlahan tapi pasti memperkuat fondasi ekonominya. Inilah babak baru, di mana sumber daya Nusantara bukan lagi simbol ketergantungan, tetapi senjata ekonomi yang menjaga kedaulatan bangsa. Dan kini, bukan hanya pemerintah yang bergerak, TNI turut turun tangan, menjaga ketat sumber daya alam di laut dan darat Indonesia. Dari perairan Natuna, jalur timah Bangka Belitung, hingga ladang gas di Papua, pasukan laut, udara, dan darat siaga mengamankan kekayaan strategis yang selama ini menjadi incaran asing. Semua dilakukan demi satu tujuan, agar setiap tetes minyak, setiap butir timah, dan setiap energi yang lahir dari bumi Nusantara, digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Dan ketika Singapura dan Malaysia mulai ketar-ketir, Indonesia justru berdiri tegak, dengan satu pesan yang tak bisa disangkal, kami tidak akan menjual murah kekayaan negeri ini lagi. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take